Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Angga Robin Salafi dengan NPM 234111012 dari Prodi Manajemen dari kelas MNJ 23C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yaitu daripada monopoli. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu yaitu Miss Kemala Puji SEI ME. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang latar belakang daripada ekonomi. Yang kedua yaitu definisi dan karakteristiknya. Yang ketiga mengenai dampak terhadap pasar dan konsumen. Yang keempat mengenai tentang strategi yang dulu digunakan dalam monopoli, alat regulasi dan pengendalian monopoli, contoh kasus yang ada di Indonesia, serta kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya sampaikan nanti. Oke teman-teman, kita lanjut pada poin yang pertama, yaitu tentang latar belakang monopoli ekonomi. 1. Yaitu penentu pasar. Monopoli adalah bentuk pasar di mana suatu perusahaan menguasai penjualan produksi dengan lebih dari 25% dari peluasan pasar. Lalu yang kedua yaitu pembatasan persaingan. Perusahaan monopoli dapat menghambat persaingan dan inovasi di pasar, mengakibatkan keuntungan berlebih dan harga yang tinggi bagi konsumen karena jumlah barang dan pesaing yang sangat jarang. Yang ketiga yaitu akses terbatas. Persaingan yang terbatas dalam monopoli bisa membatasi akses konsumen terhadap variasi barang dan jasa yang ada dalam suatu pasar tersebut. Lalu pada poin selanjutnya yaitu definisi dan karakteristik monopoli. Penguasaan pasar. Yang pertama, monopoli ditandai dengan dominasi suatu perusahaan dan produsen yang dapat mengendalikan penawaran barang atau jasa di pasar. Lalu yang kedua, persaingan yang terbatas. Monopoli cenderung mengurangi tingkat persaingan karena tidak ada pesaing yang signifikan dalam suatu pasar tersebut. Lalu kekuatan pasar. Perusahaan monopoli memiliki kekuatan yang tinggi ataupun kuat untuk menetapkan harga atas produk atau jasa yang mereka produksi. Lalu yang keempat mengenai tentang penghalang masuknya suatu barang. Pasar monopoli cenderung memiliki penghalang masuk yang tinggi ataupun kekuatan peraturan yang ketat, sehingga sulit bagi pesaing baru untuk masuk ke dalam suatu lingkup pasar tersebut. Lalu kawan-kawan, mengenai tentang dampak monopoli terhadap pasar dan konsumen. Yang pertama yaitu persaingan yang terbatas. Seperti pada poin yang lalu, monopoli menghasilkan harga yang tinggi dan keuntungan yang berlebih bagi suatu perusahaan, tetapi merugikan konsumen karena dengan pilihan terbatas dan harga yang melonjak tinggi. Pengurangan kesejahteraan konsumen. Kesejahteraan konsumen. Ketidakadilan dalam monopoli berdampak pada kesejahteraan konsumen yang harus membayar tinggi harga yang ingin dicapai untuk mencapai suatu produk ataupun jasa yang mereka inginkan, tanpa pilihan alternatif yang lain yang lebih memadai harga sesuai dengan penghasilan daripada konsumen tersebut. Lalu yang ketiga yaitu dampaknya kurangnya inovasi dalam suatu pasar. Saat ada monopoli, perusahaan cenderung mengurangi upaya inovasi karena kurangnya tekanan persaingan. Jadi perusahaan akan mencari celah aman dalam suatu bisnis karena rendahnya tingkat persaingan. Lalu pada poin selanjutnya yaitu strategi monopoli, fusi dan akuisisi. Yang pertama, perusahaan memonopoli sering kali menggunakan strategi fusi dan akuisisi
untuk menguasai pasar dan mengeliminasi pesaing. Lalu yang kedua yaitu penentuan harga. Monopoli dapat mengatur harga barang dan jasa mereka tanpa adanya pesaing yang signifikan. Jadi, konsumen mau tidak mau, jika dia membutuhkan suatu jasa ataupun barang yang diproduksi dari perusahaan yang mengadakan atau menggunakan cara monopoli, mau tidak mau konsumen harus membeli dengan harga yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga yaitu pengendalian sumber daya. Dengan mengendalikan sumber daya yang langka yang dibutuhkan untuk produksi, monopoli dapat membatasi akses pesaing. Contoh kasus monopoli yang ada di Indonesia. Sumber ini dari artikel-artikel yang terdapat dalam banyak sekali majalah yang online di Indonesia. Yang pertama yaitu telekomunikasi di Giant Company. Perseroan terbatas Telkom Indonesia menguasai pasar telekomunikasi di Indonesia dengan jaringan telepon dan pembangunan infrastruktur yang luas. Jadi banyak sekali contoh-contoh dalam telekomunikasi. Contohnya salah satunya yaitu tentang Telkom, yaitu yang kedua energi. Perseroan terbatas yang selanjutnya yaitu PT Pertamina atau Persero mengendalikan industri energi seperti minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. Jadi terdapat satu perusahaan besar yaitu Pertamina dalam menguasai minyak dan gas yang ada di Indonesia. Lalu yang selanjutnya yaitu perbankan. Beberapa bank besar di Indonesia memiliki dominasi pasar yang signifikan dan mengendalikan sebagian besar sektor perbankan. Baik, kawan-kawan, yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya jelaskan, yaitu agar melindungi pasar dan konsumen dari kerugian monopoli, penting untuk menerapkan undang-undang anti monopoli yang ketat, memantau perkembangan pasar, dan mendorong persaingan yang sehat antar para pedagang ataupun pembisnis. Dengan demikian, kita dapat mempercayai keseimbangan sehat antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, sang juara, sobat juara, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah ataupun pemahaman-pemahaman saya mengenai materi monopoli ini yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Jika teman-teman ataupun rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan kawan-kawan semua di kolom komentar di bawah ya kawan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.